Selamat datang di channel YouTube On Target Education Training. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi mengenai bagaimana sebuah permainan trivia atau quiz yang sederhana bisa menjadi seru untuk kelas online dan offline. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video dari On Target Education Training untuk mendapatkan notifikasi yang berfaedah. Untuk permainan trivia atau quiz yang sangat sederhana ini, kita bisa memodifikasinya menjadi sangat menyenangkan, yaitu dengan cara pertama, bagaimana cara menjawabnya dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, cara pemberian skor. Dan yang ketiga, hukuman bagi tim yang kalah. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu cara menjawab trivia atau quiz secara menyenangkan. Untuk kelas offline, yang pertama, setelah guru memberikan pertanyaan, siswa bisa balapan menulis jawaban di papan tulis. Bagi kelas online, siswa bisa balapan menulis jawaban di chat menu atau kertas yang diangkat dan diperlihatkan ke depan kamera. Yang kedua, untuk kelas offline, yaitu siswa bisa balapan menulis jawaban di papan tulis secara terbalik. Contoh, pertanyaannya adalah, sebutkan makanan khas dari daerah Garut. Kemudian siswa menulis secara terbalik. Jawabannya dodol, tapi ditulis lodod. Begitupun dengan kelas online, siswa bisa balapan menulis jawaban di chat menu atau kertas, tapi secara terbalik pula. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan aud atau 2. Yang ketiga, untuk kelas offline, siswa bisa balapan memijit bel dengan jarak tertentu lalu menjawab. Contoh videonya adalah sebagai berikut. Kemudian masih di kelas offline, siswa bisa balapan menulis jawaban di papan tulis lalu berlari memijit bel. Jadi siswa berlari menulis di atas papan tulis lalu kembali untuk memijit bel yang ada di belakang mereka. Yang kelima, yaitu siswa membunyikan suara tertentu sebagai tanda bel sebelum menjawab. Misalkan tim A bunyi belnya tat, tim B bunyi belnya tut, tim C bunyi belnya dut. Serupa dengan kelas offline, bahwa siswa bisa membunyikan suara tertentu sebagai tanda bel sebelum menjawab. Alright, good. Member, say the buzzer, ding or dong. Okay. Fadil. How many provinces are there in Indonesia? Ding 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 ding. Fadil, you have to you're supposed to say dong. Ding 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 ding. Okay, Fadil first. Fadil first. How many provinces? 6. Selanjutnya yang kedua adalah cara pemberian skor. Ketika biasanya setiap pertanyaan yang diajukan kemudian jawabannya benar, biasanya skor yang diberikan hanya 10 atau 100. Tapi kita coba kembangkan supaya lebih menarik. Untuk kelas offline, siswa bisa memilih poin bila jawabannya benar. Misalkan guru memberikan potongan-potongan kertas yang berisi poin, kemudian siswa yang menjawab dengan benar bisa mengambil kertas itu dan melihat poin yang ada di dalam kertas itu. Itulah skor yang didapat. Untuk kelas online juga serupa, tapi di sini si pengajar harus lebih kreatif lagi, membuat poin-poin dengan media-media yang biasa digunakan. Contoh videonya seperti
ini. Five. Number 5. This one, let's see. Yes. 15 points. Okay. 15 Yay. points for team A. Okay. Okay. 15. Alright. Yang kedua untuk kelas offline, yaitu menggambar hangman atau stickman sebagai poin bagi tim lawan yang kalah atau salah menjawab. Jadi, ketika tim tersebut salah menjawab, maka tim itu diberikan garis sehingga membentuk sebagai gambar hangman. Bagi yang tersusun gambar hangman dengan total, maka dia adalah yang kalah. Begitupun dengan kelas online, bisa divariasikan gambar stickman atau hangman-nya. Contoh sebagai berikut. Okay. Alright. You move It one. was tricky, wasn't it? Right. Okay. Yang ketiga untuk kelas offline, siswa yang menjawab dengan benar, dia melempar bola ke wadah dengan jarak tertentu. Poin ditentukan bila bola masuk atau tidak. Masih di kelas offline, ketika siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa diberikan kesempatan untuk melempar bola ke arah target dengan jarak tertentu. Poin ditentukan bila bola mengenai target atau tidak. Di sini si guru harus menyediakan sebuah target untuk dilempar. Ketika target itu terkena dan jatuh, maka dia mendapatkan poin. Masih di kelas offline, yang selanjutnya adalah guru bisa menyiapkan kertas yang diberikan tempelan lem untuk ditempelkan ke wajah siswa yang menjawab salah. Misalkan berbentuk seperti kumis-kumisan. Contoh seperti berikut ini. Begitupun dengan kelas online, kita bisa variasikan juga. Kita bisa suruh siswa menggunting kertas lalu menempelkan di wajah mereka sebagai tanda bahwa jawaban mereka salah. Yang selanjutnya adalah dengan melempar dadu. Ketika jawaban siswa benar, maka dia berhak untuk melemparkan dadu dan angka yang keluar pada dadu itu menjadi poinnya. Begitupun dengan kelas online, siswa bisa melemparkan dadu, tapi dengan cara online. Nah, untuk games lempar dadu ini bisa dicari di internet. Kemudian yang bagian terakhir adalah hukuman. Apabila siswa kalah atau timnya kalah, maka kita bisa memberikan hukuman bagi tim tersebut dengan cara yang menyenangkan tentunya. Yang pertama, misalkan tim yang kalah harus membuat pick up line atau gombalan. Yang kedua, tim yang kalah harus bernyanyi tandem, yaitu menyanyikan lagu berbeda secara bersamaan. Yang ketiga, bernyanyi dengan huruf vokal tertentu. Misalkan ditentukan huruf vokal U. Nah, ketika tim yang kalah, dia harus bernyanyi lagu yang sederhana tapi dengan vokal U. Seperti misalkan lagu Pelangi-Pelangi dengan huruf vokal U. Pulungu-pulungu, ulungku, unduhnyu. Seperti itulah. Kemudian yang keempat adalah truth or dare. Tim yang kalah harus memilih. Dia harus berkata jujur atau menjawab pertanyaan dengan jujur, atau dare, melakukan tantangan. Yang kelima adalah memoleskan bedak ke wajah bila salah atau kalah. Nah, di sini anak-anak biasanya menyukai coretan atau cemong-cemongan dengan menggunakan bedak. Contoh seperti ini.
Nah, demikianlah share yang bisa kami bagikan bagi para pengajar di luar sana. Semoga bisa bermanfaat dan bisa lebih mengembangkan lagi dan lebih berkreasi lagi untuk mengembangkan permainan-permainan yang sederhana yang bisa membuat siswa kita nyaman dan merasa senang belajar dengan kita. Kami On Target Education Training mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap berlatih, pokoknya hajar terus. Oke, bye-bye.